Perbanyak kalimat tahlil, kalimat takbir, dan kalimat apa? Tahmid. Perbanyak kita lafazkan. Di zaman para sahabat radhiyallahu anhum dahulu pernah suatu ketika Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu dan Abu Hurairah mereka keluar dari rumah mereka menuju ke pasar. Apa yang mereka lakukan di pasar? Bukan untuk belanja, bukan untuk berdagang. Yang mereka lakukan adalah apa? Bertakbir. Mereka bertakbir di tengah-tengah manusia supaya manusia bisa mengikuti takbir mereka. Ini sunnah yang banyak orang lupakan. Sunnah yang banyak orang lupakan. Padahal kita bertakbir ini tidak mesti mengeluarkan kekuatan yang besar. Tidak seperti kita angkat beban. Bahkan mudah sekali. Baik kita dalam keadaan suci dan dalam keadaan belum bersuci tidak mengapa. Kita perbanyak takbir, perbanyak tahlil dan perbanyak tahmid. Ya, Pak Santri juga seperti itu ya. Daripada ribut-ribut cerita-cerita di kamar tidak ada yang jelas, ribut saja tidak ditahu apa yang diteriak-teriakan, mendingan kalian teriak takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Perbanyak seperti itu. Takbiran istilahnya. Itu perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian amalan yang berikutnya yang secara khusus disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah berpuasa. Apa berpuasa? Bahkan di dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan shaumu Arafah atau shaumu yaumi Arafah ahtasibu ila Allah an yukaffira sanata allati qablahu wa sanata allati ba'dahu. Barang siapa yang berpuasa pada tanggal 9 Dzulhijjah atau disebut dengan puasa Arafah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghapus dosanya 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Coba bayangkan, dosa kita sudah dihapuskan. Padahal kita belum tahu kita masih hidup atau tidak. Tapi sudah dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi siapa yang berpuasa di 9 Dzulhijjah. Bahkan para ulama juga menyebutkan salah satu amalan yang paling dianjurkan untuk diperbanyak di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah adalah berpuasa. Terserah mau hari apa. Mau nanti puasanya tanggal 9 Dzulhijjah atau mau nanti puasanya dari tanggal 1 Dzulhijjah sampai tanggal 9. Yang penting jangan puasa pada tanggal 10 Dzulhijjah. Karena lebaran itu orang. Jangan puasa 10 Dzulhijjah, 11, 12, 13 karena itu ayyamu tasyrik, tidak boleh berpuasa. Tapi sebelumnya itu, selain dari itu kita dianjurkan untuk memperbanyak puasa. Puasa yang kita kerjakan di bulan Dzulhijjah ini lebih baik daripada puasa yang kita kerjakan di selain bulan Dzulhijjah. Itu yang mesti kita jadikan sebagai motivasi. Banyak pahala yang Allah Subhanahu wa taala siapkan. Apatah lagi puasa yang kita kerjakan di bulan Dzulhijjah bertepatan dengan waktu puasa yang memang sudah disunahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contoh, bertepatan dengan hari Senin misalnya, hari Kamis misalnya. Maka itu harus kita kerjakan, kita berusaha untuk mengerjakan. Karena jarang-jarang momen seperti ini kita dapatkan. Setelah ini sudah tidak ada lagi. Dan kita juga tidak bisa memastikan apakah kita bisa mendapatkan bulan Dzulhijjah yang akan datang atau tidak. Mumpung kita berada di dalamnya sekarang, maka jangan sampai kita lalai untuk memperbanyak amal saleh di dalam bulan Dzulhijjah, terutama berpuasa sunnah. Jamaah yang Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Kemudian terakhir kami mengingatkan kepada kita semua bahwasanya musim-musim seperti ini, musim-musim kebaikan seperti ini adalah di antara syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala. Di antara keagungan, kekhususan yang Allah Subhanahu wa taala berikan
Jadi barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka dia termasuk hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang bertakwa. Kata Allah di dalam Al-Qur'an, "Wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub." Barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah. Dan salah satu syiar Allah adalah 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Di antara sesuatu yang dikhususkan, diutamakan untuk kita berbuat baik adalah 10 pertama bulan Dzulhijjah. Kata Allah, barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, mengagungkan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, fa innaha min taqwal qulub, maka sesungguhnya itu bentuk dari hati yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka gampang kalau kita mempunyai orang yang bertakwa itu mudah sekali. Kita lihat amalannya. Kalau dia benar-benar memperhatikan syiar-syiar Allah, memperhatikan sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala utamakan, sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala agungkan, berarti itu menjadi salah satu ciri dia adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, kalau ada orang yang masa bodoh, dia sudah tahu ilmunya, dia sudah pernah dengarkan hadisnya, dia sudah pernah dengarkan ta'limnya, tapi dia masa bodoh tidak mau memperhatikan keutamaan-keutamaan tersebut, maka dia dikhawatirkan adalah orang-orang yang jauh dari ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Olehnya mari kita semangat beramal di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini. Jangan sampai kita terlewatkan. Ini masih ada berapa hari? Kita sudah berada di hari keempat. Berarti masih ada sekitar 6 hari lagi. 6 hari ini sangat berharga. 6 hari ini sangat berharga. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang menyesal. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang menyesal karena tidak menggunakan kesempatan emas yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Ya, jangankan penghuni neraka, jemaah. Jangankan penghuni neraka. Penghuni surga saja mereka pernah disebutkan dalam hadis Nabi, mereka menyesal masuk ke dalam surga. Mereka apa? Menyesal. Coba perhatikan. Mereka menyesal masuk ke dalam surga. Apa yang membuat mereka menyesal? Apa yang membuat mereka sampai menyesal masuk ke dalam surga? Padahal surga itu subhanallah, kenikmatan semua ada di dalamnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kenikmatan yang ada di dalam surga itu ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Kenikmatan yang kita rasakan di dalam surga itu belum pernah dilihat oleh mata sama sekali. Berapa puluh tahun kita hidup di dunia ini, kenikmatan yang kita lihat di dunia ini itu tidak sama dengan kenikmatan yang akan kita dapatkan di surga. Walau belum sami'at, kenikmatan yang belum pernah didengarkan oleh telinga. Kita mungkin sering mendengar, di sana itu ada tempat yang indah, tempatnya itu seperti ini, ada air terjun dan lain sebagainya. Tapi bukan seperti itu kenikmatan di surga. Lebih indah lagi. Walau khatara 'ala qalbi bashar, tidak pernah terbetik di dalam hati seseorang yang ada di dunia. Sekalipun itu, mungkin ada di antara kita yang mencoba-coba untuk berimajinasi. Mungkin surga itu seperti ini, mungkin surga itu seperti ini. Bukan seperti itu, lebih indah lagi dari itu. Tapi ada orang-orang yang menyesal masuk ke dalam surga. Apa yang membuat mereka menyesal? Mereka menyesal karena kenapa mereka tidak lebih banyak lagi amalan ini. Kata mereka, seandainya saya lebih banyak lagi amalan kebaikan yang saya kerjakan di dunia, mungkin tempat saya lebih indah dari yang sekarang saya rasakan. Bayangkan. Maka tidak ada lagi alasan bagi kita untuk melakukan amalan saleh, terutama di musim-musim kebaikan seperti ini. Perbanyak amal saleh, perbanyak berzikir kepada Allah, perbanyak takbir, tahmid, perbanyak puasa, perbanyak membaca Al-Quran, perbanyak sedekah. Tambah lagi semangat kita dalam mengerjakan amal ibadah wajib, salat wajib kita, salat sunnah kita, salat tahajud dan lain sebagainya. Semua kebaikan kalau bisa kita kerjakan di bulan ini. Bahkan mungkin kebaikan yang belum pernah kita kerjakan di hari-hari sebelumnya, hari-hari yang lain kita kerjakan di hari ini. Dan kita tambah lagi semangat kita dalam beribadah di musim kebaikan seperti ini, 10 hari pertama
di bulan Dzulhijjah. Baik, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terakhir kita meminta kemudahan kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kepada kita semua taufik, hidayah, pertolongannya, agar supaya kita bisa beramal, bisa menggunakan waktu kita dengan sebaik-baiknya, dan kita dijauhkan dari sifat-sifat kemalasan, sifat-sifat kelalaian. Kalau mungkin kita malas, kalau mungkin kita lalai, kita langsung segera diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar supaya kita tetap semangat lagi dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Hadza sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.